Pagi, Bu. Jawab rumah sekali. Ya, sama sekali. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Adik Santi pimpin kita dalam doa. Doa kita selesai. Baik, terima kasih Adik Santi. Ibu mau tanya siapa ya? Tidak hadir. Adik semua. Adik semua. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus ada adik capai. Yang pertama, ialah adik dapat menjelaskan pengertian elastisitas dengan benar. Tujuan yang kedua, adik-adik dapat menganalisis 5 jenis elastisitas permintaan berdasarkan nilai koefisiennya. Dan yang ketiga, adik-adik dapat menghitung cara menghitung elastisitas permintaan dengan benar. Baik, langsung saja. Coba adik-adik bayangkan, harga beras di pasar naik sebesar 15.000. Apakah adik-adik akan tetap membelinya atau tidak? Tetap. Kalau tidak belinya, otomatis tidak mahal. Iya, Ibu. Dan jika harga baju naik sebesar 50.000, adik-adik akan beli atau tidak? Tidak. Nanti saja tidak nanti kan? Iya, Ibu. Nah, perbedaan kedua yang akan kita pelajari hari ini ialah elastisitas permintaan. Iya, Ibu. Baik, tadi kita masuk pada pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran keperluan atau respon jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen terhadap perubahan faktor tertentu, terutama barang itu sendiri. Konsep ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat dari perubahan salah satu variabel tertentu permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan atau respon terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akibat perubahan harga atau faktor lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis elastisitas permintaan. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis elastisitas permintaan, Ibu mau tanya,
ulang sebelumnya. Dan di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham? Kasih Bu. Baik, adik-adik, selanjutnya kita masuk pada rumus elastisitas permintaan menggunakan rumus di tengah. Baik, adik-adik, jadi rumusnya seperti yang sudah dipaparkan di depan. ED sama dengan Q2 dikurangi Q1 per Q1 ditambah Q2 per 2 dibagi P2 ditambah P1 per P1 ditambah P2 per 2. Jadi keterangannya Q1 di sini adalah kuantitas baru, Q2 adalah P1 Harga awal, P2 harga akhir, dan 2 adalah nilai rata-rata. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Kami kemarin khusus. Baik, adik-adik, diketahui pada warung kopi susu P1-nya sama dengan 15.000 per gelas, P2-nya sama dengan 20.000 per gelas, P1-nya sama dengan 40 gelas per hari, dan P2-nya sama dengan 35 gelas per hari. Jadi kita paham saja rumusnya di sini ya, adik-adik. ED sama dengan Q2 per Q2 dikurangi Q1 per Q1 ditambah Q2 per 2 dibagi P2 dikurangi P1 per P1 ditambah P2 per 2. Jadi Q2 di sini sama dengan 35 dikurang 40, Q1 40 per Q1 di sini sama dengan 40, Q2-nya sama dengan 35 per 2 dibagi P2 di sini ialah 20.000 dikurang P1 di sini dengan 15.000 per P1 15.000 P2 20.000 per 2. 35 dikurang 40 sama dengan Min 5. Ibu. 40 ditambah 35 sama dengan 75 per 37,5. 2 dibagi 20.000 dikurang 15.000 5.000. per 15.000 ditambah 20.000 per 2, maka hasilnya sama dengan 17.500. ini 5 per 37,5 dibagi 5.000 per 17.500 sama dengan minus 0,133 dibagi 0,28, hasilnya ialah minus 0,47. Jadi elastisitas permintaannya di sini ialah 0,47. Baik, adik-adik, dari contoh yang sudah Ibu berikan, ada yang mau bertanya atau sudah mengerti? Sudah mengerti, Ibu. Baik. Jadi berhubung waktu kita sudah semakin sedikit, jadi materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menjadikan tugas yang akan dikerjakan di rumah dan diberikan dipresentasikan satu-satu ya. Ya, Ibu. Baik. Di sini ada yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini. Baik, jadi kita tidak ada yang bisa menyimpulkan. Pada sini Ibu akan memberikan penguatan kembali. Sebelum keluar ini disimpan di otak ya, jangan dulu. Harus disimpan di otak. Ya, Ibu. Baik, jadi elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar apa jumlah permintaan kalau harga barangnya